6. New Caledonia. Negara baru pertama yang diprediksi merdeka dalam waktu dekat adalah New Caledonia atau Kaledonia Baru yang terletak di arah timur laut Australia dan utara Selandia Baru. Jadi bisa dikatakan kalau negara ini adalah calon negara tetangga Indonesia, Sob. Kaledonia Baru termasuk wilayah teritorial Prancis dengan status sui generis atau negara seberang laut Prancis, Sob. Nah, karena terletak di tengah lautan mirip Indonesia ya, agak kepulauan gitu. Negara ini, Sob, memiliki pesona laut yang sangat indah. Dan gak cuma itu saja, Kaledonia Baru juga diklaim sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi sayang, Sob, justru karena hal tersebut, beberapa petinggi di Kaledonia Baru meradang gitu. Menurut mereka, pemerintah Prancis terus mengeruk sumber daya alam nikel mereka, Sob. Tapi masyarakat Kaledonia Baru tidak pernah merasakan dampaknya, Sob. Terus apa karena itu saja ya para petinggi di sana itu marah, Sob? Tentu tidak ya. Suku Kanak sebagai suku asli atau pribumi negara Kaledonia Baru, Sob, merasa terasingkan dan tidak dianggap di wilayahnya sendiri gitu. Karena setelah Kaledonia Baru secara resmi dikuasai Prancis pada tahun 1853, Sob, banyak orang-orang Eropa dan Polinesia berdatangan. Dan uniknya 7.000 dari 272.000 warga Kaledonia Baru, Sob, merupakan warga keturunan Indonesia yang kebanyakan dari suku Jawa, Sob ya. Mereka adalah keturunan dari para pekerja tambang yang dibawa pemerintah Belanda gitu pada saat zaman penjajahan dulu. Ya gitu, Sob, banyak ya muka-muka Indonesia ya, cewek-cewek Jawa ataupun cowok-cowok Jawa. Nah, pada tahun 2018, beberapa pihak Kaledonia Baru memutuskan untuk melakukan referendum atau pengambilan keputusan untuk memisahkan diri dari Prancis. Namun sayang ya, hasilnya 43,6% mendukung gitu dan 56,4%-nya menolak. Namun mereka nggak menyerah, Sob. Pada Desember 2021 lalu, referendum kembali dilakukan dan hasilnya malah lebih parah, Sob. Yakni 96% menolak dan 4%-nya mendukung alias setuju. Jadi yang mendukung cuma 4% doang ya yang bersuara. Namun hasil itu diboikot oleh kelompok pro-referendum ya, karena dinilai nggak adil, Sob, yang disebabkan oleh efek pandemi. Dan sampai sekarang belum diketahui pasti, Sob, apakah negara ini akan tetap berusaha merdeka gitu atau tetap menerima menjadi bagian dari Prancis. 5. Bermuda. Mungkin yang pertama kali kita bayangkan kalau dengar nama Bermuda, Sob, adalah wilayah laut yang sangat berbahaya ya. Tapi Bermuda yang satu ini bukanlah laut segitiga Bermuda gitu yang terkenal mengerikan itu, bukan. Melainkan sebuah wilayah kepulauan dari Inggris yang terletak di Samudra Atlantik bagian utara. Ya, negara ini mirip-mirip lah sama Kaledonia Baru, Sob, negara seberang laut. Geografis negara Bermuda hampir sama persis dengan Indonesia, Sob, yaitu terdiri dari beberapa pulau yang terkumpul dalam satu kesatuan. Hal itu tentu saja membuat negara ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit turis ya dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, infrastruktur sampai perekonomian negara Bermuda ini termasuk dalam kategori negara maju, Sob. Nah, sebenarnya negara ini sudah menjadi bagian dari negara Inggris sejak tahun 1684 ya, udah lama banget. Namun menurut salah satu wali kota yang bernama Charles Gosling, negara Bermuda dinilai cukup matang ya untuk bisa merdeka atau berdiri sendiri gitu beberapa tahun ke depan. Karena untuk saat ini para petinggi negara Bermuda belum ada persiapan apapun untuk melakukan backup sistem pemerintahan. Nah, sebenarnya pada tahun 1995, Sob, negara Bermuda sempat melakukan referendum ya, tapi saat itu hasilnya 26% mendukung dan 74% menolak. 4. Libya. Setelah terkudeta tahun 1969 silam, penduduk Libya sepertinya merasa tertekan, Sob, dengan kekuasaan pemerintah selama ini. Nah, karena pandangan politik yang berbeda, 2011 Libya terpecah menjadi dua kubu, yakni Timur dan Barat. Nah, genjatan senjata yang sudah berjalan hampir 12 tahun lamanya kini masih menghiasi negara Libya, Sob. Maka dari itu kemungkinan besar munculnya negara baru dari Libya sangatlah dekat. Oke, persis dengan apa yang terjadi di Korea, Sob. Ada Korea Utara dan juga Selatan. Tentara Nasional Libya dipimpin oleh Komandan Militer Jenderal Khalifa Haftar di timur dan pemerintah Libya yang diakui secara internasional di bawah pimpinan Fayez al-Sarraj di sebelah barat. Nah, kekayaan alam yang melimpah membuat negeri di Afrika Utara ini menjadi eksportir minyak terbesar dunia ke-12, Sob. Jadi untuk kedepannya Libya tidak akan kekurangan income, Sob, karena minyak ya memanglah sangat penting bagi kehidupan manusia dari zaman dahulu ya hingga sekarang gitu, dipakai di mobil, motor, dan lain sebagainya.
Ya, hanya waktu yang diberikan oleh Tuhan yang bisa menjawab semuanya, Sob. Apakah Libya akan terbelah menjadi dua atau justru bisa utuh kembali dengan bersatunya penduduk dan pandangan politik yang sejalur? Dan yang perlu kalian ingat, Libya merupakan tetangganya Mesir alias bagian dari benua Afrika. 3. Cuk. Yang sering main bola di PS atau sering nonton pertandingan olahraga dunia pernah lihat negara dengan bendera kayak gini nggak, Sob? Ya, mungkin masih banyak yang baru lihat ya, karena emang jarang keluar di event-event besar gitu. Oke, bendera itu adalah simbol dari negara Cuk, Sob, yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk mencapai 50.000 jiwa. Cuk merupakan negara bagian dari Mikronesia, Sob, bersama dengan 3 negara lainnya, yaitu Kosrae, Pohnpei, dan Yap. Negara ini kurang lebih berjarak 4.000 km dari Indonesia, berada di Samudra Pasifik dan terdiri dari pulau-pulau yang kecil. Pemerintah Cuk menandatangani Asosiasi Kerjasama Bebas atau Compact of Free Association, dibacanya COFA ya, dengan Amerika Serikat pada 1982 lalu, Sob. Kemudian diperbarui lagi pada 2003 dan sejak saat itu disepakatilah akan berakhir pada 2023 yang artinya tahun depan ya. Yes, penundaan referendum untuk merdeka yang terus berulang sejak 2015, 2020 juga nggak jadi juga, Sob. Apakah mungkin Cuk akan merdeka dalam waktu dekat gitu? Karena ya tadi, 2023 perjanjian tersebut akan berakhir gitu. Otomatis, Cuk benar-benar harus mandiri tanpa campur tangan Amerika. Nah, dan kabarnya tahun ini, Sob, 2022 ya, mereka akan menggelar referendum kemerdekaan Fari Negara Federasi Mikronesia. Dan jika nanti hasil referendum sebagian besar ingin merdeka gitu, maka negara Cuk menjadi negara baru di Oseania, bahkan menjadi tetangga negara kita ya, Indonesia. Cuk adalah navigator yang baik, jadi mungkin kedepannya jika banyak turis-turis yang berdatangan ke Mikronesia gitu ya, maka sebagian besar penduduknya akan menjadi seorang navigator atau tour guide, sama seperti Hawaii. Nah, sebagai informasi tambahan, ini kan namanya unik sekali, Sob. Ternyata Cuk itu nama baru ya. Dulunya negara ini bernama Torres, pernah juga Ugulat, bukan baku hantam ya. Diganti lagi Ruk. Truk itu mobil kalau di Indo ya. Lugulus dan lain sebagainya. Hingga yang terakhir adalah 2. Bougainville. Yang namanya karma pasti bakalan terjadi di dunia ya, Sob. Seperti yang dirasakan oleh negara Papua Nugini setelah melepas diri dari Indonesia pada tahun 1975 ya. Papua Nugini juga harus rela melepaskan salah satu wilayahnya ya, karena ingin merdeka, Sob. Ya, wilayah itu adalah Bougainville yang merupakan pulau paling timur di Papua Nugini, Sob. Pulau tersebut memiliki jumlah penduduk sekitar 175.000 dengan sumber daya alam berupa emas dan tembaga yang sangat melimpah. Lantas, apa yang menyebabkan Bougainville ini ingin berpisah gitu? Seperti yang saya katakan tadi, Bougainville ini kan kaya akan emas dan juga tembaga ya, tapi jatah yang diberikan ke mereka malah tidak sesuai, Sob. Padahal sumber daya alam mereka dikeruk habis ya, dan kerusakan lingkungan akibat limbahnya juga mereka yang kena gitu. Nah, kedua hal itulah yang akhirnya membuat warga Bougainville memutuskan untuk berdiri sendiri, Sob, dan melakukan referendum pada tahun 2019. Dan hasilnya sudah jelas ya, 98,3% penduduk Bougainville mendukung kemerdekaan penuh atas Papua Nugini. Tapi yang namanya negara baru kan perlu persiapan matang ya, Sob, dari segala sisi gitu. Baik dari SDM-nya, SDA-nya, infrastrukturnya, perekonomiannya, dan lain-lain. Maka dari itu, proses persiapan kemerdekaan Bougainville akan dimulai pada tahun 2023 nanti ya, dan diperkirakan akan merdeka di tahun 2027. Waduh, nambah tetangga baru aja ya Indonesia. And as emotional as it can get, many did it for the loved ones who lost their lives. 1. Rojava. Turki, Persia, Arab, dan Kurdi adalah 4 bangsa besar di Timur Tengah, Sob. Namun bangsa Kurdi nasibnya nggak seberuntung 3 bangsa besar lainnya ya. Bangsa Kurdi adalah bangsa tanpa negara, Sob. Sebuah ironi ya, bangsa besar dengan populasi 40 juta jiwa ya, terserak di Turki, Irak, Suriah, dan Iran. Satu bangsa, 4 negara. Dan lebih sedih lagi ya, nasib bangsa Kurdi di 4 negara tadi, Sob, termarginalkan gitu alias dikucilkan. Nah, fokus ke Suriah, Sob. Kita tahu ya, perang saudara masih terjadi sampai saat ini gitu. Nah, di tengah perang, Sob, ternyata ada sebuah wilayah otonom yang terlahir gitu, yaitu Rojava. Apa itu Rojava? Apakah sebuah negara? Tentu bukan ya, melainkan sebuah wilayah yang ada pemerintahannya, Sob, namun tanpa negara. Nah, Rojava di dalamnya adalah bangsa Kurdi. Rojava ini ada di Suriah, dan di Suriah tidak semuanya bangsa Kurdi gitu.
Nah, Suriah kan perang saudara terus sob, sedangkan di Suriah bukan semuanya bangsa Kurdi. Nah, Rojava bangsa Kurdi ingin melepas diri gitu, nggak ingin ikut campur dalam perang, ingin merdeka. Lalu apakah Rojava akan terrealisasi menjadi sebuah negara sob ya? Belum tentu, nggak semudah itu sob. Karena yang sebenarnya ya mereka yang tahu, kita semua tidak tahu sob apa sih yang mereka rebutkan gitu ya perang itu gitu. Apakah berbeda pandangan politik yang dikatakan media-media itu? Atau sebenarnya yang paling jahat adalah rasisme ya, entah itu karena berbeda agama, beda ras, beda bangsa, atau hanya ingin merebut kekuasaan gitu. Ya, media memang banyak opini yang belum pasti, apalagi media barat ya sob, banyak yang dipelintir sehingga masuk ke mindset kita seolah yang benar hanya dari satu sisi saja. Sampai sekarang Rojava yang berada di tengah negara Suriah masih mengambang sob. Suriah juga masih intrik berperang gitu. Balik lagi, hanya Tuhan yang tahu semuanya.